Om Swastiastu. Oke, semeton taksu poleng. Mohon izin dalam video kali ini saya menjadi host dulu karena ulang tahun. Lebih jauh. Karena beli Dede dan beli Jarot sedang ada kesibukan, jadi izin ya, di video ini saya akan menemani Jero Pance untuk berbincang-bincang. Oke. Gimana Jero? Apa aja nih? Kabarnya? Baik, sehat. Persiapan galungannya gimana? Lumayan. Lumayan lah. Kita mau bincang-bincang apa sekarang? Mungkin tentang Pura Besake ya, karena sekarang kan lagi ide bertara turun kabeh lah. Ide turun kabeh. Iya. Apa bedanya tuh sama apa ya dia? Pancawali Krama. Pancawali Krama. Terus apa lagi? Oke, tolong. Itu balik Krama ya ke Daseludre kan. Banyak. Apa bedanya tuh? Kalau ide bertara turun kabeh kan itu dilaksanakan 1 tahun sekali beli. Pada saat Purnama Sasi Kedasi ya, seperti saat ini, itu banyak sastra yang mengatur, kemudian membahas, salah satunya juga di Lontar Kaletatu lah. Bagaimana di saat itu Dewa Siwa memberikan wejangan kepada anaknya ya, Betara Kala, bahwa kamu anakku di saat nanti sasih kesange, kamu kan diberikan laban atau sesajen di catus pade lah. Habis itu kamu kembalilah ke asalmu karena Bali akan melaksanakan upacara ide bertara turun kabeh seperti itu. Itu 1 tahun sekali. Kalau Pancawali Krama itu 10 tahun sekali. Dan dilaksanakan juga dengan beliau atau ide bertara melasti ke Purwatu Klotok, kan ada rangkaian runtutan upacaranya. Baru Eke Daseludre itu 100 tahun sekali seperti jauh sekali. Jauh sekali. 1 5 tahun 100. 10 apa 5 ya? 10 kalau nggak salah ya. Apa 5 tahun? 10 kalau nggak salah. Habis itu 100. Nah, banyak sekarang mungkin kita membahas sedikit tentang sejarah Pura Besake lah ya. Oke. Sejarah Pura Besake, karena kan yang kita pahami saat ini bahwa Pura Besake itu kan menurut Raja Purana Besake juga bahwa Pura Besake itu dibangun pada saat Resi Markandeya, Resi Agung Resi Markandeya itu datang ke Pulau Bali lah. Itu pada abad ke-8 lah. Abad 8 pada saat itu beliau melaksanakan Tapa Yoga Semedi di Gunung Dieng. Itu di Gunung Dieng. Kemudian beliau mendapatkan petunjuk bahwa beliau harus ke Bali lah. Ke Bali untuk menata kembali pondasi-pondasi spiritual Bali seperti itu. Di tepatnya di Pura Besake sekarang. Gitu. Jadi kira-kira apa yang membuat Resi Markandeya itu harusnya tepatnya di sini, bagusnya tepatnya di sini gitu. Jadi gini, karena kan yang pertama mendapatkan petunjuk beliau dari Gunung Dieng lah ya. Gunung Dieng beliau mendapatkan petunjuk untuk menata lagi tatanan Bali pada saat itu. Nah, sebenarnya sebelum Resi Markandeya ke Bali, Besake itu sudah ada peradaban, sudah ada tempat pemujaan. Itu dibuktikan dengan ditemukannya jejak-jejak megalitikum. Jadi ada batu menhir, kemudian ada tahta batu atau batu yang digunakan untuk tempat duduk pada saat itu ya, mungkin pemimpin suku lah pada saat itu kan masih nomaden kita kan, peradaban manusia. Kemudian di sana juga ditemukan beberapa situs-situs yang diyakini itu peninggalan megalitikum. Jadi beliau ke Bali memilih Gunung Agung sebagai porosnya Bali pada itu, karena memang Gunung Agung itu sebagai gunung yang terbesar lah kita di Bali ya, menurut Babad, kita berbicara menurut Babad, dan menurut saat ini meskipun ada beberapa Babad mengatakan Gunung Batur pun dulu besar karena ada letusan lah, ada beberapa letusan ya, gunung seperti itu. Jadi Gunung Besake itu dijadikan sebagai titik poros satu karena memang energinya diyakini beliau menurut kitab yang namanya Lontar Sangkul Putih bahwa Pura Besake itu adalah tempat berstananya Sangyang Pasupati. Itu menurut Lontar Sangkul Putih. Pasupati kalau kita tahu kan dia adalah awal mula adanya kehidupan. Juga ada beberapa lontar, ada Purana Besake mengatakan di sana tempat bersemayam atau berstananya Dewa Siwa sebagai Mahadewa. Juga ada beberapa babad yang mengatakan di sana bersemayamnya
Sangyang Putranjaya kan, yang diutus dari Gunung Semeru untuk ke Bali seperti itu. Itulah tata-tatanya. Besakih pun juga diambil dari beberapa arti. Kalau dalam bahasa Sanskerta itu Wasuki. Wasuki yang artinya selamat. Kemudian bahasa Jawa kuno juga Basuki yang artinya keselamatan. Jadi percaya bahwa Pura Besakih itu adalah pura tempat untuk memohon keselamatan. Keselamatan itu banyak lah. Ada pertanian, ada perdagangan, ada kehidupan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi dulu itu berarti Besakih itu sebelum Resi Markandeya ke Bali sudah ada peradaban. Jadi masyarakat sekitar sana sudah melakukan ritual-ritual. Karena kan di sana juga ada juga batu berunda di sana. Ada istilahnya ada tatanan-tatanan batu menyerupai piramida lah di Pura Besakih. Mungkin beliau menemukan di sini magnet energinya sangat besar sehingga itu dibangun lagi lah. Sama dengan beberapa para mersi ke Bali seperti Dangyang Nirat, beliau ke Bali kan melanjutkan menyempurnakan jejak leluhurnya. Jadi beliau ke Pulaki di sana kan sudah ada peradaban. Kemudian beliau membangun lagi menyempurnakan apa yang harus ditambah seperti itu. Lalu berkembang sampai sekarang. Nah, pertanyaannya kenapa di Besakih itu bukan harus ya, banyak pedarman, jadi pedarman dari kawitan ini dan selanjutnya. Karena kan dipercaya bahwa Besakih itu merupakan pusat porosnya kehidupan dan juga magnet terbesar di Pulau Bali. Karena dalam konteks kita berbicara masalah spiritual, frekuensi magnet itu kan bisa ditangkap dengan pemancar lah, kalau bahasa simpelnya pemancar. Sehingga gunung itu sebagai pemancar alami yang mampu menarik frekuensi semesta untuk turun ke dunia. Makanya kalau kita ada istilahnya Meru, ada candi, sehingga para leluhur kita membuat suatu ritual atau membuat suatu situs di tempat itu supaya gunung ini membantu kita untuk menarik energi Tuhan. Nah, kemudian pedarman di sana karena di sana menjadi pusat. Jadi dari beberapa raja dari Kesari Warmadewa itu beliau juga membangun istilahnya memperbaiki tatanan Pura Besakih sampai juga dalam waktu Renggong, kemudian Raja Udayana, kemudian semuanya itu membangun Pura Besakih. Sehingga para pedarman kleng-kleng dulu ini kan kita satu saudara Tahar, pasti kita satu saudara sehingga kita mensepakati bahwa tempat itu, lalu kita mensepakati bahwa tempat itu adalah tempat penyatuan. Center gitu ya. Center paling besar lah. Sehingga di sana pedarman berkumpul gitu loh untuk mendoakan, memohon keselamatan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ngomong-ngomong soal pedarman atau kawitan ya. Mungkin nggak orang yang tidak tahu pedarmannya atau kawitannya itu, jadi dia itu langsung aja ke Pura Besakih. Dia kan nggak tahu di mana sih kawitan saya. Saya langsung ke Besakih. Lalu ketika di Besakih, dia harus kemana gitu? Jadi gini, yang pertama di Besakih itu kan ada secara garis besar ada 4 tatanan pura disebut dengan catur lawe atau catur loka pala. Kemudian ditambah lagi satu tengah disebut dengan Pancadewata. Ada sebagai ujung timur disebut dengan Pura Gelap, tempat bersandanya Dewa Iswara. Kemudian sebelah selatan ada Kiduling Kerteg, Brahma. Kemudian sebelah barat ada Mahadewa, ada Uluning Kulkul dan Batu Madag sebagai sentralnya Wisnu, dan tengah-tengah Penataran Agung sebagai Siwa. Nah, kenapa saya bilang orang yang tidak atau belum menemukan kawitannya boleh ke Besakih atau sangat bagus ke Besakih? Karena kan seperti lontar tadi dijelaskan Tian tuh, lontar Sangkul Putih mengatakan Gunung Agung adalah merupakan tempat bersananya Hyang Pasupati. Nah, kalau kita tarik jauh ke atas, kawitan kita semuanya berasal dari Hyang Pasupati. Hyang Pasupati menurunkan tiga dewata, yaitu yang Putranjaya, kemudian yang Genijaya, Dewi Danu. Dari yang Genijaya ini juga nanti menurunkan Pancepandi, itu ada Empu Semeru, Empu Genijaya, Empu Utara, Empu Rada, dan ini juga terus menurunkan sampai bawahnya. Jadi kita ke sana adalah mencari asal muasal lah, ada sumber titik inti. Kemudian kalau kita belum ketemu yang namanya kawitan kita Besakih kan satu penataran. Kemudian di catur loka pala atau catur lawanya, yaitu ada seperti saya katakan tadi di Pura Gelap, Kiduling Kerteg, Ulun Kulkul, dan juga Batu Madag dan Penataran Besakih. Di sanalah sebagai tempat kita untuk melakukan sembahyang seperti itu. Kalau kita belum tahu pedarmanya di mana, kalau pas gagal ya sebelah sininya kan ada banyak seperti itu.
Tadi dengan begitu lengkapnya, tadi catur rawa, penantaran agung, pura gelap. Ketika kita tidak tahu pedalaman kita, ketika kita ke sana, secara tidak langsung kita sebenarnya sudah menuju menyembah leluhur ya. Ya, karena yang masuk pati kan di sana kan ujungnya sekali. Nah, dengan begitu sucinya Pura Besakih, bukan baru ya, sudah lama sebenarnya. Besakih ini kan dijadikan salah satu objek wisata oleh pemerintah ya dari dulu. Cuma semakin sini semakin semakin digaungkan lagi pariwisatanya. Oke, baik untuk kita orang Bali karena komuniti kita atau penghasilan banyak dari orang Bali itu kan dari pariwisata. Namun kok kayaknya agak berlebihan itu. Misalnya nih ya, kebablasan. Belum lagi, mohon maaf, ada beberapa kita katakanlah guide ya, tour guide yang katakanlah dia bukan orang Bali, tapi tidak mau belajar soal sejarah. Takutnya ketika dia menjelaskan kepada tamunya, dia salah menjelaskan dulu. Jadi mau kan, jadi si tamu ini membawa cerita ke negaranya, yang salah informasinya kan. Itu takutnya. Jadi bagaimana pandangan Juru soal itu? Karena kan gini, kalau pariwisata itu kan apapun yang kita lakukan ada unsur positif negatif, ada baik dan buruknya. Secara kalau kita sudut pandang ekonomi, ya itu sangat baik. Ekonomi, kita berbicara kan ekonomi karena itu akan memutar roda perekonomian yang ada di Bali lah. Tapi secara spirit ini akan selalu berlawanan antara spirit dan materi, Bli. Nah, kalau secara spirit kan pura di Bali, pura apapun itu di Bali kan kita sucikan, sangat-sangat sucikan. Bahkan ada beberapa lontar Haji Swamandala mengatakan bahwa di pura itu jangankan darah, air susu pun nggak boleh jatuh di pura kan. Letain pura kan air susu, karena itu kan dipercaya juga mengandung darah kan. Nah, di sana kan ada upacara besar. Nah, kemudian bagaimana pandangan yang secara pribadi nih, Bli, untuk pura itu dijadikan pariwisata itu sah saja selama satu kita mengikuti prosedur yang ada. Prosedur yang ada, satu kita perlu istilahnya mengkaji lewat beberapa paruman atau samuan agung lah, apa yang boleh dan apa yang enggak, itu yang pertama. Kemudian tour guide mau dari agama apapun selama dia mempelajari hal itu pertama, mempelajari babatnya. Itu yang terpenting, yang paling penting menurut saya adalah melibatkan warga lokal di sana. Itu paling penting, karena kenapa? Satu, beliau adalah penjaga warisan itu. Beliau menjaga warisan itu ya nggak digaji kan. Kita ke sana sembahyang, ujug-ujug kita udah sembahyang. Kita ke sana ujug-ujug udah sembahyang. Lalu kita nggak pernah mencari tahu siapa nih yang mengelola, siapa yang menjaga. Jadi sudah saatnya beliau-beliau yang ada di sana, orang-orang lokal di sana itu mendapatkan tempat, lihat. Jadi entah dia ikut mengantarkan sehingga tamu itu dia bisa diawasi. Kalau orang-orang yang bukan Bali nih, mohon maaf saya bukan rasis, beliau orang yang Bali, beliau kan kurang paham dengan tatanan apa yang boleh apa yang enggak. Nah, takutnya nanti tamunya naik, seperti banyak kejadian viral kan, tamu naik tanpa diawasi, naik sampai ke pelingi-pelingi dan lain sebagainya. Sehingga beliau mungkin melihat juru mangku naik dan beliau mengira, oh kita boleh nih. Sehingga kan enggak semua orang boleh naik kan, ada apa namanya, ada batas-batasannya, ada spesialisnya. Nah, ini yang harus memang kita awasi bersama-sama, Bli. Dan kemudian pengawasan itu sangat penting. Jadi setiap tamu yang ada di sana itu kita harus awasi benar-benar kemana dia akan jalan, sehingga informasinya akan tersampaikan dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian kita tidak bisa hanya mengandalkan tulisan. Contoh nih, nggak boleh naik ke sini, atau orang datang bulan nggak boleh masuk ya. Mungkin tamunya datang ke Bali itu ya 5 tahun sekali belum tentu. Di saat dia pingin ke Bali atau saat dia di Bali, dia datang bulan, dan momen itu dia nggak mungkin bisa cari lagi karena dia akan balik. Nah, inilah yang menjadi apa namanya suatu problem kalau menurut dia. Jadi solusinya apa? Ya kita harus laksanakan pembersihan secara kontinu. Mungkin ini lewat ada tour guide, ada masukan, kita mungkin setiap purnama atau apa ya beliau yang seperti diruat. Sang meraga suci itu lebih tahu ya kita harus dibersihkan. Kemudian kalau masuk ke pura tidak
tidak hanya memakai sentang tetapi ada banyu awang itu tadi Bali, ada perciki banyu awang sehingga dia masuk ya benar-benar dia bersih secara sekali dan sekali kan gitu Bli. Itu kalau dia nggak mau kersin banyu awang ya nggak boleh masuk loh, karena tatanan pura itu kan ada awig-awignya, ada aturannya yang harus kita hormati, di mana bumi dipijak dari sana di langit dijunjung kan gitu Bli. Itu kalau menurut Tiang sih. Iya benar. Ya. Jadi harusnya kalau tour guide itu sedikit tidaknya walaupun bukan orang Bali ya, kita bukan rasis juga Jero ya. Setidaknya mempelajari ya. Pelajarilah kalau nggak tahu atau ragu apa yang ada di internet mungkin atau di Google, bisa bertanya ke juru mangkunya di sana. Pokoknya pengemban pura lah, atau ya minimal orang lokal di sana pasti tahu. Gitu, ya seperti itu. Itu yang penting. Selanjutnya mungkin yang viral ya. Apa namanya? Orang Megerengan di sana. Iya benar. Tapi saya nggak tahu ya di mana arealnya itu, saya nggak tahu entah itu di Jeroan atau di Jabun, kurang tahu saya di mana. Yang penting di sana itu ada terjadi kejadian seorang pecalang. Di kalau nggak salah, kalau bahasanya di sosmed itu dikeroyok oleh oknum ya, dan kalau nggak salah sudah diproses ya. Untuk kesucian pura bagaimana Jero? Nah gini Bli, karena kan kita filosofi lu ambil bias sebelum kesucian pura ya. Kalau kita di Bali kan diajarkan kalau kita masuk ke pura itu adalah supaya buta itu hilang menjadi hita. Jadi sifat-sifat angkara murka dihilangkan sehingga menjadi sifat dewa kayak gitu Bli. Makanya kalau kita masuk ke pura masuknya pasti lewat kiri, keluar kanan, ngeranjing kiri. Artinya apa? Di saat kita masuk ada energi negatif, diharapkan di saat kita keluar sudah menjadi energi positif. Nah, jangan sampai istilahnya putaran ya. Sehingga diharapkan bahwa kita tuh ke pura nggak bawa emosi dan sebagainya. Apakah itu membuat letah ya? Letah itu kan kalau kita cari artinya letah itu banyak, Beli. Letah kotor, ya letah. Kemudian pemudaran dari suatu makna juga letah. Jadi penurunan dari makna itu letah juga kan. Jadi mungkin pemangku itu sekarang melaksanakan sesuatu yang nggak baik itu kan letah. Artinya tugas beliau sudah turun, itu menjadi letah juga. Nah, letah. Apakah ini menodai keletahan pura? Karena keletahan itu tidak hanya berbicara masalah niskala tetapi juga skala. Tidak berbicara masalah spirit tapi juga pikiran. Artinya apa? Letah ya, letah itu kan secara nama kita kan tercoreng di Bali. Itu kan letah juga. Ya. Artinya apa? Kok di pura gitu. Artinya penurunan degradasi moral atau nama yang disematkan Bali sebagai agama yang damai atau tempat yang damai itu sudah mulai terkikis karena kelakuan kita sendiri kan gitu Bli. Dan juga ya sekarang viralnya pura Busake tidak hanya sebagai ide bertarik turun KB tetapi harga makanan yang mahal sangat booming dan juga kasus pemukulan sangat booming. Nah inilah makanya kalau kita maturan ke pura seperti saya sering katakan bahwa kita menyerahkan sepenuhnya terhadap pengemban pura. Ya meskipun kita menjadi seorang Balian tapakan mungkin atau juru mangku, kalau kita udah di sana ya hormatilah yang menjadi tugas di sana. Yang disintir itu ya beliau tugasnya ya beliau yang kita serahkan, kita yakini, kita percaya untuk mengantarkan doa kita kan gitu Beli. Seperti dengan pecalang kita ke sana kita nggak pernah membayar iuran apapun tentang Besaki. Kita ke sana sembahyang, kemudian kita dijaga, dibantu, dituntun situ. Jadi sudah saatnya kita mengucapkan terima kasih loh, bukan malah membawa emosi ke tempat itu kan. Itu kalau pandangan dari saya. Apalagi di pura sampai kita jaguran kan sudah sangat memalukan kalau menurut Tiang dulu. Ya kita sih nggak mau menjudge ya Jero ya, karena kita juga nggak ada di lokasi saat itu. Jadi apa yang menjadi awal pemicu perselisihan di sana kita nggak tahu. Cuma yang kita tahu itu di sana ada orang bertengkar udah gitu ya. Itunya yang kita bahas kan orang bertengkarnya kan salah itu. Tidak baik kan gitu kita nggak bahas siapa benar bisa apa salah. Faktor ini memang emosian, ini lapar, ada yang capek kan nggak tahu kan Jero. Cuma yang harus di pura kan gitu. Karena kan di saat gini, kita sembahyang ke pura, terakhir kita mau keluar pura pasti doa kita apa? Om Santi Om. Tuhan semoga damai di dunia, damai sampai keluar pura jaguran kan santi jantung enggak. Apa belum aturan? Itu. Jadi percuma santi kan gitu kalau menurut dia. Iya. Jadi apa lagi yang mau disampaikan? Kalau menurut pesan enggak sih. Ajakan lah mungkin ya. Kalau pesan ya karena
Ajakan dalam artian berarti saya harus melakukan itu juga gitu. Iya. Kalau mengajak itu untuk generasi muda terutama nih, ayo sama-sama kita belajar sejarah Bali ya pada umumnya dan Besakih pada khususnya, karena di Bali ini masih banyak misteri yang harus kita pelajari, harus kita pecahkan sehingga tutur tinular itu tidak hanya menjadi penghias tidur kita, sehingga lama-lama itu akan memudar dan banyak sejarah-sejarah yang sudah kita lupakan. Gitu. Sebelum memudar, biasanya dulu ngeboyo dulu. Nah itu, Iya, Kak. nah itulah makanya. Karena mau boyo, kalau udah mau boyo ya lama-lama ya memudar kan gitu. Iya. Jadi makanya dari itu ayo sama-sama kita bergerak untuk mempelajari sejarahnya Bali, sejarah pura-pura, dan itu yang sangat suka tuh dengan teman-teman yang konten kreator juga terutama beli yang membuat sejarah-sejarah pura. Jadi sosial media ini ayo lo kita pegang, kita kuasai dengan generasi muda yang memberikan pemahaman terhadap spiritualnya Bali. Sehingga apa yang kita dengarkan terus-menerus itu akan menjadi suatu ketertarikan kita nantinya, dan saya berharap juga banyak konten-konten kreator yang mau menggali tentang potensi spiritnya Bali sih. Ya, sebagai remaja atau orang muda di Bali, healing lah dengan kita kayak di Bali ini udah terlalu jauh ya pemahamannya, bukan pemahamannya, kesadarannya ya. Sementara di Bali ini setiap simbol atau setiap tempat itu pasti sebuah simbol. Ada filosofisnya, Ya, ada artinya. dan ada artinya. Makanya ada beberapa orang India nih bahkan mengatakan bahwa Bali itu adalah kitab suci yang hidup. Kitab suci yang hidup. Jadi apapun yang pura sesajen itu kan kitab suci. Yang dibumikan, kitab suci yang dibumikan oleh leluhur kita sehingga kita menjadi kuat untuk melaksanakan hal itu gitu loh. Itu. Jadi apapun itu adalah kitab suci yang hidup. Cara menghormati orang tua, cara menghormati alam itu kan kitab suci yang diajarkan. Lengkap. Itulah Bali. But I believe isinya kan ini. Oh. Ya, jadi nggak perlu, boleh sih main medsos ya, sekedar untuk TikTokan atau Velocity ya. Bisa dulu Velocity. Atau Velocity. Ya boleh cari viral boleh, tapi ingat lagi ketika sudah di luar itu kita ada kewajiban untuk tetap menjaga Bali dan isinya gitu ya. Setidaknya berawal dari belajar di rumah lah. Kita aktif di Dadi lagi, kita aktif di Banjar lagi kan, itu harapan dia. Terus segini padangnya bro. Saya udah tadi bersihin padang tadi. Untuk galungan saya ada. Oh iya, udah selesai bro. Oh, ada. Sebelum ditutup, selamat galungan juga untuk para galungan dan kuningan ya. penonton Hindu khususnya di Bali atau di Indonesia juga, dan kuningan juga ya. Ingat beli minyak kalimusada. Oh, udah beli. Oke. Coba dijelaskan bro. Video sebelumnya sedikit penjelasannya. Jadi ini minyak kalimusada ini minyak yang diramu dibuat pada saat hari purnama beli. Hari purnama aja? Hari purnama, selain hari purnama nggak ada. Jadi kalau pas kehabisan ya harus di PO. Kemudian minyak ini tuh diramu berdasarkan kitab-kitab pengobatan Bali kuno. Jadi dari beberapa kitab-kitab kitab-kitab lontar pengobatan dipadukan juga dengan ya pada petunjuk semesta lah beli. Apa yang harus digunakan itu menggunakan beberapa tumbuhan obat beli. Khusus ya? Khusus semua obat, jadi ada dari daun, kemudian akar, benalu, dan juga kulitnya, bunganya, umbinya. Jadi ada beberapa itu. Itu sih beli. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya keluhan medis maupun non medis bisa dicoba lah. Sekali lagi ini hanya perantara. Jadi ini hanya perantara, dan semoga atas izin leluhur dan semesta ya bisa membantu mengobati sakitnya. Dan ini udah BPOM loh. Doa juga udah BPOM. Udah BPOM. Cepat sekali. Mungkin nanti bisa dihubungi di nomor yang tertera di sini. Oke. Udah itu aja. Jadi sekian video kita kali ini membahas tentang Pura Besakih dan isinya. Apabila tadi kami ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa share, subscribe channel kami, dan komen. Oke. Kita tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.